Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu hari di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Pedagang menjajakan dagangannya, para ibu berbelanja, dan anak-anak berlari ke sana ke sini. Namun di salah satu sudut pasar ada sesuatu yang lebih menarik perhatian daripada sekedar jual beli, yaitu sebuah perdebatan sengit antara seorang ahli fikih yang terkenal kaku dengan seorang pria yang wajahnya selalu menyimpan tawa lucu, gembira. Tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Nawas. Abu Nawas seperti biasa mengenakan jubah lusuhnya yang penuh tambalan di sana sini. Namun jangan salah, di balik kesederhananya itu tersimpan kecerdikan luar biasa. Orang-orang di Baghdad sudah mengenalnya sebagai seorang yang tak hanya pandai membuat orang tertawa, tetapi juga mampu menundukkan orang-orang yang menganggap diri mereka lebih pintar. Di sisi lain ada seorang ahli fikih bernama Syekh Ja'far. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat disiplin dalam memahami ilmu agama. Sorbannya selalu terikat rapi, jubah putih bersih, dan wajah penuh wibawa. Namun yang membuatnya terkenal bukanlah hanya keilmuannya, tetapi juga sifatnya yang keras dan tidak suka bercanda. Baginya ilmu fikih adalah sesuatu yang serius, tidak boleh dipermainkan. Hari itu juga di tengah keramaian pasar, seorang pemuda berlari dengan napas tersengkal-sengkal menuju kerumunan orang yang tengah asik mendengarkan ceramah Syekh Ja'far. "Wahai Syekh, aku punya pertanyaan yang sangat penting," seru pemuda itu. Syekh Ja'far mengangguk. "Silahkan anak muda." Pemuda itu pun menarik nafas dalam-dalam lalu bertanya, "Jika seseorang sedang berpuasa dan dia kentut dalam air, apakah puasanya batal?" Pertanyaan nyeleneh itu langsung menarik perhatian banyak orang. Syekh Ja'far mengelus janggutnya. "Astagfirullah, pertanyaan macam apa ini?" Namun sebelum beliau sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara Abu Nawas dari kerumunan. "Haha, Masya Allah, ini pertanyaan yang luar biasa," kata Abu Nawas sambil melangkah ke depan. "Abu Nawas, kau datang di saat yang tepat. Jika kau ingin mendengarkan ilmu, silahkan duduk dan diam," tegas Syekh Ja'far. Abu Nawas menggeleng sambil tetap tersenyum. "Wahai Syekh, izinkan aku ikut serta dalam perbincangan ini. Bagaimana jika kita jadikan ini sebagai debat ilmu?" Syekh Ja'far mendengus. "Debat ilmu denganmu? Aku tidak ingin membuang waktu dengan hal-hal yang tidak serius." "Tapi pertanyaan tadi sangat serius," balas Abu Nawas. Jawaban dari pertanyaan ini menentukan nasib banyak orang yang kebetulan sering berada di air saat berpuasa. Kerumunan tertawa mendengar alasan Abu Nawas yang terdengar mengada-ngada, tetapi di sisi lain mereka juga penasaran bagaimana kelanjutan perdebatan ini. Syekh Ja'far akhirnya menghela nafas dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, kalau bicara soal ilmu, mari kita bahas dengan serius." Abu Nawas tersenyum lebar, mengangkat tangan seolah siap bertarung dalam adu argumen. "Tapi sebelum kita masuk ke dalam perdebatan, mari kita sepakati dulu satu hal." "Apa itu?" tanya Syekh Ja'far curiga. "Kalau aku menang, maka aku berhak mendapatkan hadiah 1 dinar dari masing-masing orang di sini," kata Abu Nawas dengan wajah penuh harapan. Orang-orang tertawa, tetapi beberapa dari mereka mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Abu Nawas tidak pernah kalah dalam perdebatan kecuali jika ia mengalah dengan sengaja. Kemudian Abu Nawas berjalan ke tengah kerumunan dengan tangan disilangkan di dada dengan wajah penuh percaya diri. Sementara itu Syekh Ja'far duduk dengan tenang, namun wajahnya penuh ketegasan. Syekh Ja'far berkata, "Mari kita bahas pertanyaan ini dengan serius. Kentut dalam air apakah membatalkan puasa?" Abu Nawas sambil mengangkat alis lalu berkata, "Syekh Ja'far, pertanyaan ini bukanlah sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah pertanyaan yang menyentuh dasar-dasar ilmu fikih yang paling mendalam." Beberapa orang mulai tertawa, tapi ada juga yang mengangguk serius seolah-olah baru menyadari
betapa pentingnya masalah ini. Syekh Ja'far menarik napas dalam. Abu Nawas, menurutmu bagaimana hukum kentut dalam air saat berpuasa? Abu Nawas mengangkat jari telunjuknya. Sebelum aku menjawab, aku ingin memastikan kita berada dalam pemahaman yang sama. Wahai Syekh, apa yang membatalkan puasa? Syekh Ja'far tersenyum tipis. Puasa batal jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh melalui lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, atau telinga. Abu Nawas mengangguk-angguk dengan penuh pemahaman. Bagus, maka pertanyaanku selanjutnya, apakah kentut itu sesuatu yang masuk atau sesuatu yang keluar? Beberapa orang tertawa keras, sementara yang lain mulai berpikir keras. Syekh Ja'far menghela nafas. Jelas sesuatu yang keluar. Bagus sekali, seru Abu Nawas sambil bertepuk tangan. Jadi, kalau kentut itu keluar, kenapa puasanya harus batal? Yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk, bukan yang keluar. Orang-orang yang menyaksikan langsung bergemuruh tertawa. Namun, Syekh Ja'far tetap tenang. Ia mengangkat satu jari untuk meminta perhatian. Abu Nawas, argumenmu menarik, tetapi kau lupa satu hal. Dalam Islam ada juga sesuatu yang disebut sebagai perkara meragukan. Jika kita tidak yakin apakah sesuatu membatalkan puasa atau tidak, maka lebih baik kita berhati-hati dan menghindarinya. Abu Nawas menyipitkan mata. Jadi kau ingin mengatakan bahwa kentut dalam air itu meragukan? Syekh Ja'far mengangguk. Benar, karena ketika seseorang kentut dalam air, kita tidak bisa memastikan apakah ada partikel kecil yang mungkin kembali masuk ke dalam tubuh. Kerumunan kembali gemuruh. Ada yang tampak bingung, ada juga yang mulai mengangguk-angguk, seolah mereka baru menemukan kebenaran hidup yang baru. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap Syekh Ja'far dengan penuh rasa ingin tahu, lalu mengangguk pelan. Baik, jadi menurut Syekh, ada kemungkinan kecil bahwa sesuatu dari kentut itu bisa masuk kembali ke dalam tubuh. Benar, jawab Syekh Ja'far yakin. Abu Nawas tersenyum lebar. Kalau begitu, mari kita lakukan eksperimen. Lalu Abu Nawas menoleh ke salah satu pedagang yang menjual kendi-kendi air. Wahai tuan yang baik hati, bolehkah aku meminjam salah satu kendi milikmu? Pedagang itu mengangguk cepat, lalu menyerahkan kendi tanah liatnya. Abu Nawas mengambil kendi itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Aku akan menuangkan air dari kendi ini. Kalian semua perhatikan baik-baik. Apakah ada sesuatu yang naik kembali ke atas? Semua orang langsung menahan nafas. Abu Nawas menuangkan air dari kendi itu ke tanah, dan seperti yang diduga, air mengalir ke bawah tanpa ada yang kembali naik. Lalu ia menatap Syekh Ja'far dengan penuh kemenangan. Apakah kau melihat sesuatu yang kembali naik ke atas? Tidak. Abu Nawas mengangguk. Tepat, seperti itulah kentut dalam air. Ia keluar dan hilang begitu saja. Tidak ada yang kembali ke tubuh. Syekh Ja'far mencoba menyela pembicaraan, tetapi Abu Nawas, ini adalah masalah fikih, tidak bisa kau samakan dengan air dari kendi. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan penuh kesabaran. Wahai Syekh, kau tahu bahwa aku menghormatimu sebagai orang yang berilmu. Tetapi dalam fikih kita harus menggunakan akal sehat, bukan? Benar, jawab Syekh Ja'far dengan hati-hati. Kalau begitu, lanjut Abu Nawas, kalau begitu kita harus mencari dalil yang kuat daripada keraguan. Tiba-tiba dari tengah kerumunan, seorang lelaki tua berbaju sederhana maju ke depan. Ia dikenal sebagai salah satu murid ulama besar di Baghdad. Kemudian berkata, wahai Abu Nawas dan Syekh Ja'far, izinkan aku menambahkan sedikit pemahaman tentang diskusi ini. Abu Nawas dan Syekh Ja'far mengangguk. Silahkan, kata Abu Nawas penuh hormat. Lelaki tua itu berkata, dalam fikih, sesuatu yang membatalkan puasa itu harus memenuhi dua syarat. Pertama, sesuatu itu masuk ke dalam tubuh melalui jalur yang terbuka. Kedua, sesuatu harus memiliki bentuk atau zat yang dapat dirasakan. Abu Nawas tersenyum, sedangkan Syekh Ja'far terlihat berpikir lebih dalam. Lanjut lelaki tua itu, jika kita melihat dari dua syarat ini, maka
kentut dalam air tidak memenuhi dua syarat ini. Sebab pertama, kentut adalah sesuatu yang keluar, bukan masuk. Kedua, kentut tidak memiliki bentuk yang dapat dirasakan atau dikonsumsi seperti makanan dan minuman. Kerumunan terdiam menunggu bagaimana reaksi Syekh Ja'far terhadap argumen ini. Syekh Ja'far menarik napas panjang lalu berkata dengan suara lebih lembut, "Aku harus mengakui ada logika yang kuat dalam penjelasan ini." Abu Nawas langsung bersorak kecil, "Jadi kita sepakat nih bahwa kentut dalam air tidak membatalkan puasa." Namun Syekh Ja'far mengangkat tangan menghentikan euforia Abu Nawas. "Tunggu dulu, aku belum menyerah." Syekh Ja'far menatapnya dalam-dalam lalu berkata, "Jika kentut dalam air tidak membatalkan puasa karena hanya sesuatu yang keluar, maka bagaimana dengan orang yang muntah saat berpuasa? Bukankah muntah juga sesuatu yang keluar? Tetapi para ulama sepakat bahwa muntah dengan sengaja bisa membatalkan puasa." Kerumunan langsung bergemuruh dan Abu Nawas tampak terkejut sambil mengelus-ngelus janggutnya dan mengangguk-ngangguk seolah sedang berpikir keras. "Sebelum aku menjawab," kata Abu Nawas, "aku ingin mengajukan satu pertanyaan kecil sebagai pembuka." Syekh Ja'far menyipitkan mata. "Silakan." Abu Nawas tersenyum lebar. "Ketika seseorang muntah, apakah yang keluar hanya angin saja ataukah ada zat yang nyata?" Syekh Ja'far mengerenyit. "Tentu saja ada zat yang nyata, cairan sisa makanan atau bahkan benda asing yang tidak tercerna." Abu Nawas mengangguk puas. "Nah, itulah perbedaannya wahai Syekh. Kentut dalam air hanyalah berupa angin. Ia tidak memiliki bentuk warna atau zat yang tidak bisa kembali masuk ke dalam tubuh, sementara muntah jelas memiliki zat yang dapat dirasakan dan bisa kembali masuk ke dalam tubuh jika seseorang tidak sengaja menelannya." Kerumunan kembali terguncang. Seorang laki-laki tua bahkan sampai menepuk jidatnya. "Astagfirullah, kenapa aku tidak berpikir itu sebelumnya?" Syekh Ja'far menutup matanya sejenak. Ia terlihat berpikir keras. Wajahnya masih tetap tenang, tetapi siapapun bisa melihat bahwa ia mulai kehabisan argumen. Tetapi sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, tiba-tiba seorang pria asing muncul dari kerumunan dengan wajah penuh wibawa dan berkata, "Perdebatan ini sangat menarik," katanya sambil melirik Abu Nawas dan Syekh Ja'far. "Tuan-tuan, aku memiliki informasi yang mungkin bisa mengakhiri perdebatan ini," lanjut pria asing itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik, "Siapa dia? Apa dia seorang ulama besar? Atau jangan-jangan dia mata-mata dari istana?" Abu Nawas sendiri tampak tertarik. "Silahkan wahai tuan, apa yang kau ingin tambahkan dalam perdebatan ini?" Pria itu tersenyum kecil. "Sebelumnya, perkenalkan, namaku adalah Hakim Abdurrahman, seorang kadi di pengadilan Baghdad. Aku datang ke sini bukan untuk berdebat, tetapi untuk menyampaikan keputusan dari para ulama besar yang telah membahas masalah ini sejak lama." Semua orang langsung terdiam, bahkan Abu Nawas dan Syekh Ja'far terlihat sedikit terkejut. Hakim Abdurrahman melanjutkan, "Dalam kitab-kitab fikih terdahulu telah disebutkan bahwa sesuatu yang keluar dari tubuh tidak membatalkan puasa kecuali jika memiliki zat yang dapat kembali masuk atau mempengaruhi tubuh secara fisik. Oleh karena itu, setelah meneliti berbagai pendapat, para ulama sepakat bahwa kentut dalam air tidak membatalkan puasa." Orang-orang langsung bersorak, "Abu Nawas benar, kentut dalam air tidak membatalkan puasa." Subhanallah, jawaban yang masuk akal. Syekh Ja'far yang sebelumnya tampak serius akhirnya tersenyum. Ia menepuk pundak Abu Nawas. "Kau memang luar biasa Abu Nawas, tidak hanya cerdas tetapi juga bisa menjelaskan ilmu fikih dengan cara yang mudah dipahami." Hakim Abdurrahman mengangguk setuju. "Benar sekali. Itulah mengapa para ulama besar selalu menekankan pentingnya memahami ilmu, bukan hanya menghafalkan, karena dalam Islam yang paling utama adalah pemahaman yang benar, bukan sekedar mengikuti tanpa berpikir." Ketika suasana mulai reda, Abu Nawas kembali berbicara, namun kali ini suaranya lebih lembut dan lebih menyentuh. "Wahai saudara-saudaraku,
Perdebatan ini bukan hanya tentang apakah kentut dalam air membatalkan puasa atau tidak lebih dari itu. Ini tentang bagaimana kita memiliki ilmu dengan cara yang benar. Janganlah kita hanya mendengar pendapat seseorang lalu langsung menerimanya tanpa berpikir. Tetapi jangan pula kita menolak ilmu hanya karena tidak sesuai dengan pemahaman kita. Hari ini aku belajar banyak dari Syekh Ja'far dan dari Hakim Abdurrahman. Ilmu itu seperti cahaya, dan cahaya itu akan semakin terang jika kita terus mencari dan memahaminya dengan hati yang bersih. Orang-orang mengangguk penuh haru. Syekh Ja'far menambahkan, dan jangan pernah takut untuk bertanya, karena pertanyaan adalah awal dari ilmu. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa menjadi alim tanpa bertanya dan mencari jawaban. Hakim Abdurrahman tersenyum. Aku harap kejadian hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah dan kita harus selalu berusaha memahami ajarannya dengan baik. Suasana mulai mencair. Orang-orang kembali ke aktivitas mereka dengan wajah yang lebih cerah. Seorang pria tua mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku sudah lama mendengar tentang kecerdikanmu, tetapi hari ini aku melihat sendiri bahwa kau bukan hanya cerdik tetapi juga bijak." Abu Nawas tertawa kecil. Aku hanya seorang yang suka berpikir dan terkadang berpikir dengan cara yang berbeda bisa membawa kita kepada kebenaran yang lebih luas. Syekh Ja'far dan Abu Nawas akhirnya berjabat tangan dengan erat sebagai tanda bahwa perdebatan ini bukan tentang menang atau kalah, tetapi tentang saling belajar dan memperkaya ilmu. Mereka tidak hanya mendapatkan hiburan dari perdebatan yang kocak dan seru, tetapi juga mendapatkan pemahaman tentang ilmu fikih. Dari perdebatan ini kita belajar bahwa ilmu tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dipahami dengan akal dan hati. Abu Nawas menunjukkan kepada kita bahwa kecerdikan bisa menjadi alat untuk mencari kebenaran, bukan hanya untuk mengalahkan lawan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.